Evaluasi diri ketika tidak punya uang. Ini hal yang patut dijalankan dan wajib diterapkan. Kenapa? Ya, kita bisa melakukan evaluasi itu untuk perbaikan. Kita bisa melakukan evaluasi itu untuk peningkatan bagaimana kehidupan kita, terus bagaimana tujuan kita ke depan, dan bagaimana kita menciptakan sesuatu yang itu menjadi ya target mungkin ya, ataupun cita-cita kita atau impian kita. Apalagi soal keuangan. Ketika kita memiliki nih masalah soal keuangan saat ini, mungkin lagi menurun atau memang lagi benar-benar nggak ada, atau peluang itu kita mau dapatkan terus nggak jadi, itu banyak faktor ya. Kita harus melakukan evaluasi dulu dan kita harus mencari titik masalahnya ya. Apalagi teman-teman udah belajar yang namanya law of attraction, itu bisa dengan mudah menjalankan segala sesuatunya, itu jauh lebih enak. Kita udah paham nih diri kita ini bagaimana, terus komunikasi dengan alam semesta itu bagaimana doa kita ke Tuhan, terus bagaimana juga dalam kita melakukan pemahaman-pemahaman yang itu menjadi hal yang mungkin teman-teman akan dapatkan ketika sedang mengalami sebuah masalah. Apa kabar sahabat debat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Kita perlu kok yang namanya evaluasi diri. Kita perlu juga menjalani apa yang menjadi ya mungkin biar kita ini terlepas dari masalah yang sedang dialami. Contohnya nih, ketika kita kekurangan uang itu pasti ada sesuatu yang salah ya. Karena di channel ini membahasnya law of attraction soal keuangan, jadi kita fokusnya di sini ya. Jadi kalau pengen yang lain nanti bisa di channel Kurai Mimpi ya untuk law of attraction-nya. Kita fokus spesifik soal keuangan. Ada beberapa poin yang teman-teman nanti bisa pelajari, teman-teman bisa terapkan juga bagaimana kita merubah diri kita biar yang tadinya itu sedang kesulitan, kita sedang ya mungkin dilanda masalah soal keuangan, nanti bisa keluar dari semua itu. Namun semua butuh proses ya. Ingat ya, law of attraction bukan ilmu abracadabra. Semua itu butuh proses dan semua juga butuh waktu. Gak ada yang instan. Kita langsung mulai di poin pertama. Terima dan apresiasi kondisi saat ini. Nah, kita harus menerima nih kondisi kita saat ini seperti apa. Kasih apresiasinya. Mungkin sebelumnya kita justru mengalami hal yang banyak kita abaikan. Ketika kita ada uang, ketika kita ada pemasukan, kita gunakan untuk hal-hal yang itu bukan sifatnya investasi ataupun hal yang produktif. Mungkin kita lebih mengutamakan hal-hal yang membuat kita ini lalai. Dalam artian lalai, mungkin kita gini ya, wah ini banyak duit, besok terima lagi kok, tenang aja nih kita habisin dulu nih. Kita nongkrong-nongkrong di mana yang biasanya kita di rumah aja, ataupun kita hanya mungkin makan di tempat-tempat biasa, dan begitu ada pemasukan yang kiranya kita nih wah harus berubah nih gayanya nih, ya nongkrongnya beda lagi, mungkin di mana kopinya pun juga kita milih-milih, makan pun juga kita jadi milih-milih, tapi nggak diimbangi dengan ya kinerja kita yang sempurna juga, yang maksimal ya, bukan sempurna ya, yang maksimal juga. Kita justru lebih abai. Nah, ketika kita udah abai ya sudah, jangan salahkan kalau ternyata ada waktunya kita dibalik nih, gue bikin lo, duit lo habis itu project lo macet, mau apa? Kita melupakan yang namanya apresiasi pada diri sendiri. Ingat kan bahwa diri kita juga butuh yang namanya sesajen. Nah, sesajennya apa? Dia pengen apa, turuti aja. Dan dia nggak jauh-jauh kok, dia pengen makan itu dari yang ada di sekitar Anda aja. Dia nggak butuh sesuatu yang terlalu mewah, sesuatu yang ya terlalu wow lah pokoknya, yang itu dia mau tiap hari. Itu nggak gitu. Kita ini butuh diapresiasi ya, diri kita ya. Apresiasinya itu nggak tiap hari. Dirinya hanya butuh pas pengen, bener-bener pengen turuti aja. Ketika kita mau menurutinya ya sudah, kita akan mendapatkan apa yang tadinya udah kita berikan. Dia akan kasih reward juga ke kita. Ya, kita lanjut di poin kedua. Refleksi pada pemikiran dan perasaan. Nah, kita harus melakukan yang namanya refleksi pada pikiran kita, perasaan kita. Bagaimana sih anggapan kita tentang uang, terus bagaimana perasaan kita ketika mendapatkan uang yang itu misalkan tidak sebanding dengan apa yang kita inginkan. Kita dapatnya lebih sedikit. Bagaimana perasaan kita, terus bagaimana kita menghargai uang, bagaimana kita mengembangkan uang. Dan pokoknya ketika kita fokus pada hal yang itu, kita bisa merubah segala sesuatu yang tadinya kok kemarin itu terlalu menggampangkan untuk buang uang. Sekarang harus kita rubah. Kita harus merubah
merubahnya nih untuk menjadi sesuatu yang berkelimpahan. Jadi fokuskan pikiran kita, perasaan kita pada hal-hal yang itu tentang keberlimpahan. Mungkin gini ya, kita punya target nih, penghasilan per bulannya sekian. Nah, kita nggak perlu sebut ya, karena relatif ya, nanti orang itu beda-beda. Kita gambarkan juga, libatkan perasaan kita dan imajinasi kita, bahwa kita udah mendapatkannya, terus gaya hidup kita bagaimana. Dalam artian gaya hidupnya itu yang bener-bener baik ya, bukan sesuatu yang nanti keluar dari koridor. Terus kita, nih kalau penghasilan sekian, wah gua mau ke kasino, gua mau nanti happy-happy, dalam artian happy-happy yang negatif ya, itu dihilangkan. Jadi bayangkan aja, gambarkan aja segala sesuatu itu yang ya pokoknya bagus lah. Nah, kalau kita udah mendapatkannya, mungkin gaya hidup kita yang tadinya ya mungkin sehari itu makan sekali, ya mungkin nanti bisa teratur 2 kali, 3 kali. Terus kita rajin minum susu, minum kopi mungkin ya di rumah. Itu ketika kita udah menggambarkannya dan itu semua sudah terwujud, tingkatkan lagi. Nah, jadi kita harus seperti itu. Jadi jangan fokus pada kekurangannya, jangan fokus pada saat Anda susahnya. Mungkin saat ini sedang mengalami atau pernah mengalami. Nah, biar kalau pernah mengalami itu nanti ke depan nggak terjadi lagi, ya fokuskan aja pada hal-hal untuk sebuah peningkatan bagaimana kita bisa jauh lebih baik dari kondisi saat ini. Mungkin saat ini Anda nggak ada masalah apapun soal keuangan, tapi Anda juga usahakan untuk menciptakannya jauh lebih tinggi lagi, jauh lebih besar lagi ya. Pokoknya fokus pada keberlimpahan. Kita lanjut di poin ketiga. Buat rencana dan tujuan yang realistis. Kita harus membuat tujuan atau rencana itu yang realistis. Jangan tiba-tiba nanti kita punya tujuan nih, sesuatu yang mungkin sangat jauh dari kemampuan kita. Bukan berarti nggak mungkin loh ya. Contohnya gini, wah gue mau beli kapal pesiar gue mau beli jet pribadi Sedangkan kita nggak punya rencana ke depan, bagaimana kerja kita, bagaimana bisnis kita, terus bagaimana kita menciptakan peluang-peluang yang itu bisa membawa kita ke sana. Nah, itu hal yang nggak akan mungkin pernah tercapai. Karena apa? Orang kita nggak ada rencana, kita nggak ada ibaratnya roadmapnya, kita nggak punya. Kita mau pergi ke Jakarta, tapi kita nggak tahu arah. Ya sama aja, kita nggak mau tanya juga dan kita nggak mau belajar. Arahnya ke timur. Sedangkan posisi kita, mungkin kita juga di daerah timur. Ya mungkin Anda tinggal di Surabaya, di Malang, atau dimanapun. Yang itu pengen ke Jakarta, tapi arahnya ke timur, kan beda gitu. Jadi buat rencana yang realistis ya. Jadi kita harus tahu, oh gue pengen punya ini. Misalkan gini aja deh, yang gampangnya. Pengen punya rumah nih 2 atau 3 lantai. Oke, kita punya usaha. Ya sudah, dari usaha itu jalankan, kembangkan aja. Jangan ditunda-tunda. Ingat ya, law of attraction itu menyukai yang namanya kecepatan. Dalam artian, keputusan yang ada pada diri kita segera diambil dari rencana-rencana kita yang udah kita susun. Segera ambil keputusan dan jalankan. Ketika kita udah menjalankannya, ketika kita udah memutuskannya, sambil menikmati nih prosesnya, happy-happy aja. Ketika Anda terlupa, Anda akan mendapatkan semua itu. Lanjut di poin keempat, afirmasi positif dan visualisasi. Nah, nyambung, tadi udah dibahas juga ya di poin ketiga. Jadi kita harus melakukan yang namanya visualisasi, terus kita juga melakukan afirmasi positif. Ingat ya, ketika kita melakukan afirmasi positif, kita hanya menggambarkan hal-hal yang kita inginkan, jangan sesuatu yang itu kita takutkan, keraguan-raguan, ataupun sebuah hal yang itu kita tidak pernah mau mendapatkannya. Ya, ketika kita melakukannya terbalik, yang kita dapatkan yaitu, karena semua yang diakses di pikiran bawah sadar, semua dianggap benar, dan itu semua dinilai atau dia dipahami sebagai sebuah permintaan. Jadi Anda nggak bisa menyalahkan siapa-siapa ketika apa yang tadinya sebenarnya nggak Anda inginkan itu terjadi pada hidup Anda. Itu kita harus menanamkan yang namanya afirmasi positif dan visualisasi. Mungkin ada orang yang berpikiran, wah visualisasi, berkhayal, melamun, terus intinya itu adalah hal yang nggak mungkin, itu adalah sebuah halusinasi. Padahal itu adalah penggambaran dalam pikiran kita. Ingat ya, sesuatu di dunia ini tercipta dari 2 kali penciptaan. Pertama di pikiran, kedua realitas nyata. Itu yang harus kita kendalikan. Jangan kita menanamkan pada pikiran bawah sadar kita itu adalah hal-hal yang tidak kita mau, hal-hal yang kita tidak menginginkannya sama sekali. Ketika kita udah melakukan seperti itu, ya
Nanti kalau dikasih beneran, Anda udah nggak bisa apa-apa lagi. Anda mau protes udah nggak bisa. Makanya spesifik aja kita gambarkan hal-hal yang kita inginkan. Sebenarnya langkahnya mudah, tapi hanya saja kadang kita memikirkan kondisi saat ini. Wah, mana mungkin, aku aja begini kok. Wah, nggak bisa kayaknya, aku aja sekolahnya nggak tinggi. Itulah pemahaman yang mungkin perlu dirubah ya. Saya nggak menyalahkan, karena apa? Itu adalah sebuah prinsip. Jadi semua dianggap benar ya, itu nggak salah. Jadi semua itu benar. Kenapa? Itu pilihan. Dan kita lanjut di poin kelima. Bekerja dengan rasa percaya diri. Nah, kita harus bekerja itu dengan ya pede ya. Pede jauh lebih baik daripada minder, tapi nggak boleh kepedean juga. Kita bekerja dengan penuh percaya diri itu bagaimana? Ya kita yakin aja, pokoknya lakukan dengan sukacita apa yang kita kerjakan, apa yang kita kembangkan, apa yang ya mungkin kalau Anda karyawan, Anda bisa menikmati pekerjaan Anda saat itu. Kita nggak tahu ke depannya ternyata Anda terpilih nih naik jabatan, ataupun Anda menjadi orang kepercayaan bos yang disuruh mengelola sebuah usaha baru. Itu bukan sesuatu yang mustahil, itu semua bisa terjadi. Seperti ada cerita nih, saat Cheetos yang pedas mungkin nggak masuk di Indonesia ya. Bagaimana itu tercipta? Ya itu karena ada orang yang tadinya cuma tukang bersih-bersih, tapi dirinya mau belajar, dia menikmati pekerjaannya, dan akhirnya dia memiliki resep karena dia suka ngemil yang pedas-pedas. Dia bilang ke bosnya, bos boleh nggak aku kasih saran nih, kita produksi ini. Dan akhirnya apa? Bosnya ngasih. Nah akhirnya dibikin, dan dari situ dia punya strategi marketing yang unik ya. Dan akhirnya apa? Ketika itu udah boom, meledak, bosnya udah bilang ke dia, Lo udah nggak boleh kerja di sini lagi. lo kenapa? Lo pegang perusahaan baru yang khusus untuk produk itu dan kembangkan terus. Cakep kan? Keren banget. Makanya kalau kita bekerja atau kita mengerjakan sesuatu, niatkan dengan rasa yang penuh percaya diri dan jangan pernah terhalangi dengan apa yang dikatakan orang. Ada masanya kita akan menjadi orang yang sukses di bidang yang memang kita sukai. Hanya saja orang kadang nggak tahan lihat proses kita. Nikmati aja prosesnya dan kita harus selalu percaya diri. Sukses berlimpahan.